Nah, kemudian TUK baru kita bagi. Nah, TUK pun baru dibagi. Jadi seperti itu. Jadi mohon sabar. Kalau memang lulus pasti jadi, ya. Kalau memang lulus pasti jadi. Karena beberapa ada teman-teman peserta kita dari angkatan-angkatan yang lalu itu ada yang eh, tidak ikut ujian, tidak ikut. Jadi ada uji kompetensi, ada uji berkas. Ya, berkasnya aja tidak mengumpulkan. Kemudian ujiannya pun tidak ikut ujian, tapi mintanya lulus. Nah, itu tidak bisa juga. Ya, punya tahapan yang resmi standar dari negara. Nah, saya kira semoga hari ini teman-teman masa belajarnya lama nih, masa training 2 hari, kemudian masa belajar. Karena gini Pak Agus, kita rubah Pak Agus. Kalau dulu kan 2 hari training, 1 hari langsung ujian. Tapi kita rubah Pak, kita training 2 hari, kemudian kita masa tunggu. Masa tunggu karena beberapa peserta ada yang belum mengumpulkan berkas tugas. Kemudian masa tunggu itu juga kita gunakan buat teman-teman untuk belajar ulang. Jadi semoga dengan jangka waktu yang agak lama ini teman-teman bisa banyak yang lulus. Baik, dari saya itu aja. Kami kembalikan lagi, silakan Mas. Silakan Pak Agus, barangkali mau menambahkan Pak. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera wabarakatuh. buat Salam. kita semuanya ya. Oke. Sebelumnya perkenalkan nama saya Agus Rianto. Di sini saya ditugaskan dari LSPTTI untuk melakukan uji kompetensi sesuai dengan skema yang Bapak Ibu ambil semuanya. Jadi perlu saya sampaikan di sini bahwa terkait uji kompetensi ini karena kita pakai media daring, nanti kita akan melakukan dengan 2 metode ya. Jadi metode pertama itu adalah verifikasi portofolio, di mana portofolio ini teman-teman sudah siapkan ya dan sudah kirimkan ke kami. Portofolio ini pasti ya terkait dengan unit-unit kompetensi yang akan diujikan ya. Dan hal ini sesuai dengan yang teman-teman ambil di K3 umum. Nah, dari portofolio yang ada nanti akan saya verifikasi dan akan kita perdalam lagi dengan wawancara ya. Jadi 2 metode itu ya, verifikasi portofolio dan wawancara. Karena di dalam uji kompetensi BNSP ini ada beberapa metode ya. Ada yang metode tes tulis ya, ada metode wawancara, ujian praktek, presentasi produk, verifikasi portofolio maupun verifikasi ke pihak ketiga gitu. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan melakukan uji kompetensi dengan 2 metode itu ya. Harapannya nanti uh, ya dari metode yang akan saya sampaikan ini nanti teman-teman bisa tercapture lah atau terpenuhi dari standar kompeten. Adapun kesimpulan dari uji kompetensi ini nanti ada 2. Kesimpulannya adalah kompeten atau belum kompeten. Ya. Jadi nggak ada istilah tidak kompeten, tapi istilahnya adalah kompeten atau belum kompeten. Kompeten artinya teman-teman dinyatakan ya kompeten dari semua unit kompetensi. Jadi kompeten itu nggak ada istilah kompeten 90% kompeten, 75% kompeten ya, 99% kompeten, kompeten ya 100% kompeten gitu ya. Jadi 100% kompeten itu artinya dari semua unit kompetensi yang diujikan itu teman-teman direkomendasikan untuk kompeten gitu. Adapun nanti kalau dinyatakan belum kompeten, nanti pasti akan kita sampaikan di unit kompetensi mana Bapak Ibu dinilai belum kompeten. Ya, artinya kalau belum kompeten ya untuk mendapatkan sertifikat sesuai dengan skema yang Bapak Ibu ambil, Bapak Ibu harus menjalankan ujian ulang lagi. Ya, gitu. Nah, artinya kalau dinyatakan belum kompeten itu apakah semua pertanyaan harus bisa dijawab dengan sempurna gitu? Enggak juga ya. Jadi artinya contoh misalnya di dalam ujian tulis passing grade-nya adalah taruhlah misalnya 70% ya. Teman-teman baru dapat 60% gitu.
Nah, bukan berarti terus disimpulkan belum kompeten. Nah, bisa jadi nanti eh, standar kompetensi dipenuhi dengan metode yang lain. Apakah dengan verifikasi portofolio, apakah dengan wawancara, dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini saya sampaikan ya harapannya Bapak Ibu sudah persiapkan ya untuk uji kompetensi kali ini. Harapannya nanti bisa lancar semuanya. Uji kompetensi nanti akan kita jalankan dalam durasi kurang lebih sekitar 30 sampai 45 menit per peserta ya. Nanti bisa dipersiapkan sesuai dengan urutan yang mungkin sudah disampaikan oleh panitia pada kesempatan pagi hari ini ya. Terus kemudian ya nggak usah grogi, ya jawab sesuai dengan kemampuan ya. Terus kemudian eh, oh iya, satu hal lagi, Bapak Ibu pasti sudah menyampaikan di Form APL 02 ya untuk asesmen mandiri karena jangan sampai itu belum diisi. Nah, kalau belum diisi berarti uji kompetensi belum bisa dilakukan ya. Jadi itu terus kemudian juga pastikan sudah menandatangani form persetujuan asesmen. Di dalam form persetujuan asesmen itu terkait kerahasiaan ya. Jadi saya sampaikan bahwa semua dokumen asesmen ya, semua dokumen asesmen yang sudah Bapak Ibu sampaikan ke kami itu hanya dipakai untuk keperluan uji kompetensi. Jadi itu kita jamin kerahasiaannya ya. Eh, jadi itu ya saya pikir itu saja. Terus kemudian ya terkait tata tertib mungkin juga sudah disampaikan oleh pihak panitia ya. Jadi pada saat uji kompetensi mohon untuk tidak menggunakan handphone ya. Eh, Artinya kalau mungkin lagi ada panggilan atau yang lain ya tolong di skip dulu ya. Jadi biar untuk kelancaran kenyamanan kita di dalam uji kompetensi. Terus kemudian dilarang sambil ya. Terus kemudian uh, uh, juga terkait pakaian juga mungkin juga disampaikan ya diharapkan pakai kemeja ya. Di sini kalau nggak ada kami kembalikan pada Bu Dina ya panitia di sini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Agus. Untuk tata tertib saya infokan ulang ya, teman-teman ya. Untuk pakaian, mohon menggunakan pakaian yang rapi dan berkerah. Pastikan audio dan video aktif ya. Jadi teman-teman ini mohon untuk mengaktifkan videonya ya. Dinyalakan videonya. Dipastikan juga untuk signalnya biar nggak putus-putus. Kalau nggak pakai WiFi mungkin bisa beli kuota yang agak besar ya. Untuk pencahayaan ruangan juga dimohon jangan gelap, kalau bisa yang terang, karena kita ujinya ini ya, nggak gelap-gelapan. Siapkan juga alat tulis, barangkali nanti ada beberapa tugas yang harus ditambahkan. Tanda pengenal bila perlu KTP atau yang lainnya, MUK disiapkan juga. Apabila menggunakan handphone, disarankan menggunakan tripod ya, agar pandangannya itu tidak bergerak ya, tidak goyang-goyang. Jadi kameranya bisa stabil. Di saat uji juga dilarang merekam, merokok, minum alkohol, atau makan makanan. Tidak bergurau dan menyepelekan. Mungkin itu saja dari saya. Ini saya breakout room, nanti peserta satu persatu akan saya masukkan ke room uji. Satu peserta kurang lebih 30-45 menit. Jadi yang lain bisa nunggu di room utama. Kita mulai aja ya Pak ya. Untuk sesi foto dulu ya Pak, sebelum masuk room uji ya Pak. Oh ya, ya sebelum Pak, dimulai ya, eh, sebentar Bu Dina. Ya, oke. sebelum dimulai apabila dari Bapak Ibu Rio yang mau disampaikan, kami persilahkan sampai sebelum uji kompetensi kita mulai gitu. Jadi kalau memang ada dari portofolio yang
yang belum disampaikan ya di Google Drive. Nah, kami berikan nanti kesempatan sampai pada saat uji kompetensi dimulai. Itu saja ya, kalau ada tambahan. Terima kasih. Oke. Kita sesi foto dulu ya, Pak, Monggo silakan, sebelum Bu. masuk ke room uji. Soalnya kadang nanti pasti ada di sesi akhir peserta ada yang tidak hadir. Mas Raiherin Uktim, mohon untuk menyalakan kamera videonya ya, Mas. Oke. Mohon untuk pandangannya ke depan, Bapak, Ibu. Satu, dua. Untuk tangannya boleh kompeten, Bapak, Ibu. Tangannya boleh kompeten, Bapak, Ibu. Oke, sebentar. Pak Abdillah Karim, kameranya. Untuk tangannya kompeten ya, Pak. Checklist, Pak. Mikrofonnya belum nyala, Pak. Tangannya Pak Abdillah Karim. Kompeten, Pak. Seperti teman-teman, Pak. Seperti ini, Pak. Oke. 1, 2, 3. Oke, ini yang pertama dari pengawas dulu ya, Pak Agus ya. Silakan. Soalnya pengawas Ada itu berapa skema ini? ini ada 4, Pak. Operator ketiga umum, operator ketiga migas, ahli ketiga umum, sama pengawas ketiga migas. Peserta, Pak. Ini bisa dilaksanakan ya, Pak. Oke, baik, Bu. Teman-teman, kalau ada notifikasi undangan, silakan klik join ya. Ripial siap? Pak Ripial, halo. Halo ya, Mbak. Ya, siap yang pertama ya, Pak ya. Siap, siap, Mbak. Terima kasih. Untuk teman-teman sambil menunggu peserta Pak Ripial masuk, bisa nunggu di sini ya. Jangan keluar dari ruangan. Kalaupun keluar dari ruangan nanti diharapkan masuk lagi karena untuk uji asesmen itu wajib hadir dan melaksanakan asesmen. Jika di pas acara ini ada kepentingan, boleh live dari Zoom, tapi nanti mohon hadir lagi di akhir acara ya. Karena kita juga ada penutupan. Saya masuk ke room uji dulu ya, Bapak Ibu. Baik, Bu. Kamera udah bisa dimatiin ya, Ibu? Dinyatakan kompeten, ya. Ternyata apa si A ini tidak dilakukan uji kompetensi pada saat itu, gitu loh. Jadi ada semacam data manipulasi, gitu kan. Nah, itu bisa aja nanti dianulir di pihak komite di LSPTTI. Ya. Jadi sekali lagi yang saya sampaikan ini saya hanya bisa menyampaikan rekomendasi. Keputusan akhirnya nanti tetap di DTI. Oke, jadi langsung aja saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi sudah kita lakukan uji kompetensi, ada 11 orang, ada 4 skema ya, pengawas K3 migas, ahli K3 migas, operator K3 migas, terus kemudian sama operator K3 umum, ya, ahli K3 umum, pengawas K3 migas, operator K3 umum, dan operator K3 migas. Jadi dari keempat skema itu dengan 11 peserta, dengan ini saya sampaikan, saya rekomendasikan kompeten. Ya, kompeten. Dengan catatan ada satu peserta tadi yang saya berikan tugas, tadi sudah saya sampaikan. Kalau tugas itu tidak diselesaikan di hari ini, maka rekomendasi saya bisa jadi berubah.
ya untuk satu orang yang tadi saya sampaikan ya. Untuk yang lain insya Allah saya rekomendasikan kompeten. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Yang terakhir masukan dari saya, ketika teman-teman sudah dinyatakan kompeten, ini bukan berarti teman-teman cukup sampai di sini di dalam pendalaman ataupun pengembangan kompetensi dari teman-teman ya. Saya tetap menyarankan bahwa ini proses yang akan dilakukan secara terus-menerus yang pengembangan kompetensi diri, karena kalau kita bicara pengembangan kompetensi itu jangan hanya cukup sampai di sini. Kalau kita bicara kompetensi seorang safety itu apa? Banyak sekali ya. Kalau kita bicara sertifikasi di bidang K3 itu banyak ya, mulai dari apa namanya level entry point lah, misalnya dari level operator sampai ke ahli ya. Kalau udah ahli K3 umum, misalnya seperti itu ya kejarlah kompetensi apa namanya spesialisnya, spesialis K3 kebakaran, spesialis K3 kimia, K3 PAA ya dan lain sebagainya gitu. Karena itu juga buat pengembangan kompetensi teman-teman. Tapi itu yang kedua di K3 pengembangannya kemana? Ke Enviro ya. Di Enviro juga di situ tuntutan untuk sertifikasinya banyak sekali ya. Selain itu juga kemana? Ke sistem manajemen ISO, SMK 3, SMKP dan lain sebagainya. Nah, kejarlah kompetensi-kompetensi itu karena itu buat kembali lagi nanti buat ya tuntutan jenjang karir teman-teman. Kalau karir kita pengen tambah lagi, meningkat lagi ya kita harus terus mengembangkan kompetensi kita. Termasuk satu hal bahasa Inggris ya. Itu biasanya kalau sekarang udah banyak mandatory gitu. Kalau kita jangkauan kita untuk bekerja di perusahaan-perusahaan multinasional, jabatan-jabatan manajer, ya salah satunya kita harus mengejar untuk kompetensi di bidang bahasa Inggris ini ya. Kira-kira begitu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya banyak kekurangan, saya mohon maaf kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan, kali-kali itu semata-mata hanya untuk motivasi buat teman-teman semuanya ya. Gitu, karena saya pribadi juga masih banyak kekurangan ya. Itu aja, saya mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri, sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih banyak Pak Agus. Terima kasih, Agus. Pak Agus. Ya, sama-sama ya. Ya, untuk teman-teman semoga bisa menjaga amanah yang diberikan ya, karena sudah direkomendasikan kompeten. Kita tutup aja untuk acara pada sore hari ini. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat ya untuk semuanya ya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dina, Pak Sama-sama. Agus, terima kasih. Mohon izin live Pak Ibu. Saya izin live ya. Ya, Pak. Ini Pak.